bisa dilanjutkan gamenya. Dan ini dia untuk match terakhir kita untuk di Grand Final Day 1 2024 PMSLC Summer. Here we go, game on untuk match ke-6. Sudah terpampang dengan begitu jelas bagaimana garis pesawat datang dari utara, datang dari area Campo Militar menuju ke bawah dari Los Leones. Kita juga akan melihat bagaimana pemain-pemain dari PEA cepat untuk mereka turun dari pesawat. Tidak hanya PEA, Infinity menjadi tim kedua yang langsung mengambil aksi untuk berada di Campo Militar. Biasanya kanan atas diisi oleh Boom, namun dengan adanya PEA, dengan adanya Infinity, Boom tidak terpantau berada di habitat kanan atas. Ya, karena memang ini pola permainan yang repetitif ya dimainkan oleh PEA, Infinity dan juga Cersei, apalagi dengan garis pesawat yang mirip. Ini serupa dan tapi tak sama ya dengan Miramar yang tadi. Tinggal kita tunggu untuk dari zonanya kemana. Kalau tadi memang cenderung menuju ke arah water treatment, Hacienda del Patron dan sekitarnya, makanya Pygmy bisa mempertahankan posisinya sampai ke late game. Dan bisa kita katakan Pygmy ini bagus untuk hari ini, sudah kita bilang juga berkali-kali karena efek dari zonanya cukup membantu Pygmy dan Pygmy selalu memaksimalkan kesempatan yang mereka dapat untuk di hari ini. Tapi kali ini zona agak tengah menuju ke arah bagian kirinya. Banyak sekali tim yang masih berada di luar zona atau counter zone ya. Jadi gue yakin bertubi-tubi pergerakan akan mereka lakukan juga. Mungkin akan ada beberapa pergesekan di awal. Apalagi untuk di saat ini Los Leones lagi-lagi dibagi menjadi 2 tim. Akan ada Euro Alliance yang mengambil bagian kirinya. Dan ada 1 tim lagi. Harusnya The Xavier sih, karena tadi terakhir kita lihat The Xavier itu late rotation dari bagian Los Leones. Ya, sudah terpantau juga, inilah Tiger X, pemain-pemain dari Infinity yang mendapatkan sebuah WWCD. Tidak pernah terfikirkan Infinity untuk mendapatkan WWCD di Grand Final season kemarin kan mereka gagal untuk menuju babak ini. Namun Infinity yang sekarang adalah Infinity yang sudah berkembang dengan lebih baik lagi. Padahal memang kalau kita tahu sejarah panjang Infinity, mereka adalah tim kuat di SEA. Ya. Mulai ingin menghadirkan kembali Infinity yang serem-serem seperti di 2021 nampaknya dengan transfer yang mereka lakukan. Dan kita juga menginfokan kepada kalian bahwa 2024 PMSL SEA Fall akan dilaksanakan di Indonesia. Jika mengacu pada jadwal timeline yang sudah diupload oleh official PUBG Mobile, harusnya dilaksanakan di sekitaran bulan Agustus. Itu dia, jadi kita menunggu dan berekspektasi untuk di bulan Agustus pastinya. Dan untuk di kota mana kita masih belum tahu. Jadi teman-teman bisa mulai menebak-nebak aja kira-kira ada di bagian mana, kota bagian mana. Karena gue yakin sebelum PMSL Fall ini kita harus fokus juga dengan PMWC di bulan Juli. Terus juga karena udah keluar ya informasinya di Instagram dari Esports World Cup-nya. Terus juga akan ada PMCS ya kan, karena kualifikasinya juga udah dimulai, pendaftaran ditutup. Jadi gua rasa itu akan ada 2 turnamen terlebih dahulu yang akan kita fokuskan sembari kita menunggu PMSL Fall. Dan juga kita menunggu rotasi-rotasi yang akan dibangun oleh tim-tim yang akan bermain di Miramar terakhir ini. Dimana tadi ada beberapa gerakan yang sudah mulai dilakukan juga. Dan Pygmy sudah mulai ada yang keluar dari area Hacienda del Patron. 1 pemain dari Pygmy, Acul, yang bisa kita lihat permainan Acul kalau menurut gue ya nggak terlalu nyala ya. Nggak senyala dulu ketika Acul di ARF. Ya, memang terakhir kita melihat permainannya yang paling garang untuk Acul ada di ARF. Dia pindah menuju ke Boom. Itu juga merupakan satu hal yang nampaknya tidak bisa dimanfaatkan oleh Acul. Karena Acul di Boom gagal menuju ke Grand Final PMSL Fall 2023. Sebenarnya Acul ini adalah satu pemain yang memiliki momen atau maksud saya start karirnya itu sama. Acul, lalu Leon DZ dan juga Hazel adalah 3 pemain yang start karirnya semuanya berawal dari Grims. Sempat ada zamannya Grims punya pemain-pemain yang meratakan semua turnamen komunitas yang ada di Indonesia. Kalau ada turnamen komunitas ada Grims di dalamnya, ya udah pasti mereka yang menang lah. Ya. Berawal dari FA Slayer waktu itu, sempat ada di FA Slayer juga. FA adalah salah satu tim komunitas yang sangat disayangkan, memang akhir-akhir ini tidak pernah terdengar lagi. Grims pun sama, padahal dulu Grims kan banyak banget tuh. Sempat ada informasi bubar gak sih waktu itu kan sempat ada kan? Kalau misalkan pemain-pemainnya tuh banyak banget, tim-timnya banyak banget. Bahkan mereka nggak cuma punya 1 tim, mereka punya cabangnya banyak. lebih dari 3 tim kalau nggak salah Grims. Namun sayangnya
akhir-akhir ini tidak terlihat lagi Grims di komunitas PUBG Mobile Indonesia. Acul dan juga Hazel bersempat bersama di FS Slayer, bersama Riser juga. Nah, Riser ini satu-satunya pemain dari Grims, yang lainnya ada di PMSL, dia doang belum masuk ke PMSL. Nah, siapa tahu memang belum rezekinya dan tim-tim di PMSL butuh player, ya coba tahu bisa ditarik juga seorang Riser, pemain yang dulu bersama dengan Hazel, Leon dan juga Acul di Grims. Tapi memang kalau kita ngomongin dari komunitas ya, ini juga agak terlambat ya beberapa pemain naik kelas. Kayak contohnya pemain 69 yang baru akhir-akhir ini ditarik ke PMSL ya kan, kayak Hulk baru ditarik kan ke Morp, terus juga kayak Flippy dari NFT baru ditarik ke Morp juga. Jadi memang dari proses lah kita bisa bilang seperti itu. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, sepertinya tembakan yang agak cukup agresif dibuka sama RRQ yang saat ini mengendalikan area perbukitan juga, dan tim Flash jatuh. Wah, itu dia. Kalau dia nggak knockdown, itu anomali. Ya sudah pasti fall damage terlalu sakit dirasakan oleh Gosu. Walaupun beruntung tidak ada tim lain di dekat dari Flash, sehingga revive dengan mudah bisa dilakukan oleh Cornty untuk mengembalikan Gosu dan healing. Saat ini berada di puncak klasemen sementara, yaitu Leon DZ dan kawan-kawan dari Yudu Alliance. Ini seperti dejavu mereka di season yang lalu saat berada di puncak klasemen untuk hari yang pertama Grand Final. Sempat ada banyak spekulasi bahwa Yudu Alliance lah yang akan mendapatkan gelar juara. Namun tiba-tiba petaka datang di hari yang kedua, mulai turun performanya, mulai melempem performanya, dan berakhir gagal menjadi juara. Kayak saya tahu nih petakanya dari mana nih. Soalnya saya pernah membaca berita, ada seorang pria nonton PMSL Malaysia dan dia pingin foto sama Yudu Alliance, ya kan. Dia foto, dia upload dengan hashtag bukan hashtag caption. Apa tuh? Yudu aman sudah dikendalikan. Waduh. Saya kurang tahu nama pemuda tersebut siapa. Kok bisa? Tapi konon katanya petaka tersebut datang dari foto itu. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Guna-guna. Kita menuju ke arah yang berbeda. Ada sebuah guna-guna yang coba dilakukan oleh Genfos untuk bisa mendapatkan Facelane. Namun apa daya, justru Genfos yang perlu menggunakan first aid terlebih dahulu karena Facelane balasan tembakan mereka terlalu sakit. Ya, dan ini adalah rumah P yang menjadi saksi peperangan antara Facelane dan juga Bigetron, tapi overpick terjadi ya. Supermarket ter-take down oleh Ongseng yang siap mengkongserang-kongserang dengan mininya, bahkan push sudah mulai diinisiasikan oleh pemain Facelane mendekat menuju ke arah pemain Bigetron, tapi Satarless siap untuk membackup dari bagian belakang. Zuxi pun menembak dengan proning shoot-nya, dikendalikanlah pemain-pemain dari Facelane. Sudah mulai merapat, inilah dia tabrakan bisa dilakukan kembali, bahkan belum touchdown sudah langsung turun terlebih dahulu. Seorang Laparles, ada satu knockdown penting menuju Mela. Mela adalah pemain yang sering kali melakukan clutch, sehingga dengan Mela tumbang berarti unggul kembali jumlah pemain yang dimiliki oleh Bigetron. Tembakan datang Zuxi, sang birthday boy. Harus tembakan saat ini Genfos. Balaskannya Onsen, sendirian saja Onsen. Akhirnya dipulangkan menuju ke lobi rumah P, dikuasai oleh Bigetron. Hampir saja tadi pemain-pemain Bigetron di-clutch oleh pemain terakhir dari Facelane, tapi untung gerak cepat, sandwich position, depan dan belakang langsung mereka mainkan. Itu yang membuat Bigetron menang atas Facelane di rumah P. Dan juga tadi posisi dari Satar yang siap untuk membackup dari bagian belakang itu mungkin yang membuat tadi satu push dari Morman gagal, atau pemain Facelane tadi yang dari belakang maju sembrono aja itu gagal karena langsung dihentikan. Tapi di bagian San Martin juga mulai bertumpuk beberapa tim saat ini. Di bagian apartemen kuning sudah ada pemain-pemain Pygmy. Mereka sudah mulai set up di bagian ujung-ujung kota San Martin. Dan sementara dari The Xavier, lagi-lagi lihat tempo permainan mereka berubah. Di saat orang-orang sudah bermain center, mereka langsung nge-counter strats. Mereka bakal cuek, mereka bakal membiarkan orang-orang di dalam bergesekan, berselisihan, dan mereka bakal late rotation. Ini udah kejadian tadi juga di Los Leones di Miramar sebelumnya. Ya, dan juga memindah drop zone adalah satu hal yang cukup berani diambil oleh Xavier di saat mereka akan melakoni sebuah grand final, karena biasanya yang diambil adalah El Pozo untuk tim Xavier. Nampaknya Xavier terinspirasi oleh PEA di saat tadi PEA berhasil untuk mendapatkan WWCD dengan cara yang saat ini dia lakukan oleh Xavier. Mereka terinspirasi sehingga boleh cara ini kita coba, dan ternyata berhasil. Setidaknya di match sebelumnya sampai untuk menuju ke zona
tidak menghadapi peperangan-peperangan yang terlalu besar, tidak seperti tim-tim yang datang bersamaan beriringan di waktu yang tidak terlalu lama jedanya. Ya, itu mungkin ya inspirasi yang terjadi. Dan dari zonanya pun tadi sempat menuju ke arah El Pozo. That's why ada beberapa tim yang udah berusaha untuk masuk lewat Monte Nuevo. Tapi tiba-tiba zona yang membanting kembali menuju ke arah bagian San Martin dan sekitarnya. San Martin, sebagaimana yang kita tahu ini adalah kota keramat. Lu bisa masuk dengan gampang, tapi keluarnya susah. Itu yang selalu kejadian. Dan sudah mulai bertumpuk juga di bagian kota San Martin. Tadi ada Vampire, kita lihat di bagian dalam, di bagian belakang, bagian atas-atas yang tinggi-tinggi bukit itu ada Pygmy. Lalu juga ada RRQ yang mendekat di bagian sekitarannya. Kemudian juga ada alter ego yang warna kuning sudah berada di bagian dalam kota dari San Martin itu sendiri. Memang zona saat ini masih masuk zona kedua ya. Jadi masih ada banyak ruang gerak yang bisa dimainkan. Bahkan anomali lagi, Crater Fields yang dimana kita tahu gunungnya itu saat ini gak ada yang menghuni. Biasanya kan selalu ada tuh ya kan yang ngambil di bagian Crater Fields itu. Tapi sekarang benar-benar kosong. Tuh lihat. Oh udah mulai diisi sama Sam9. Tadi terakhir gue lihat Sam9 tuh belum ngisi. Tapi sekarang map reveal kelihatan Sam9 udah mulai ngisi. Di bagian arah jam 11 benar-benar kosong, hanya ada Sam9 saja, sementara yang lain bertumpukan di bagian utara dan bagian tengah. Talon mengambil selatan. Talon jauh sekali zona untuk pemain-pemain Talon. Yang ketimbang zona saat ini adalah Bigetron dan juga RRQ. Serta ada Boom harusnya yang berada di kanan atas. Di bawah juga ada Pygmy yang harus memanfaatkan zona sebaik mungkin. Untuk Talon match ini jika sampai ke late game saja, dia sudah untung besar. Ya karena memang zonanya lagi-lagi anti Talon ya, menjauhi Talon. Ini kayak deja vu tadi ketika di late game zonanya menghindar dari posisi-posisi pemain-pemain Talon. Dan sejauh ini dengan adanya rotasi-rotasi yang sudah mulai dibangun, ada Xerxia yang sedang mengintai pergerakan dari Boom di arah jam 1. Belum ada inisiasi tembakan seperti biasa karena Xerxia hanya memantau saja di balik broken wall-nya. Sementara PA masih stay di bagian rumah bata tersebut. Infinity pun sama kalau kita lihat. Mereka bermain di bagian arah jam 12. Boom. Entah gimana caranya, mereka harus bisa masuk, mereka harus bisa mendapatkan zona. Memang masih stage ketiga, masih ada banyak sekali pemilihan-pemilihan tempat. Tapi sejauh ini Boom terlihat tidak mau main center. Mereka berusaha untuk menyisir saja dan Yami tiba-tiba mendekat menuju ke arah rumah yang sudah ada Infinity. Sudah ada tembakan dilakukan oleh Yami, follow up harus cepat dilakukan oleh pemain-pemain Boom yang lain. Jangan sampai Yami maju sendirian saja, beruntung ada yang nempelin Yami. Dan pemain Infinity langsung merespon dengan mundur terlebih dahulu. Logan melakukan tembakan tadi. Ada satu hit yang masuk menuju ke Infinity, atau maksud saya menuju ke pemain Boom. Walaupun Logan juga mulai ping HP-nya. Tiger X masuk ke arah rumah dewa. Menguasai rumah dewa adalah pilihan yang diambil oleh Infinity saat tadi Boom sudah datang. Timingnya cukup cepat, sehingga tidak ada fight berkelanjutan terjadi antar kedua belah pihak. Ya, langsung disengage, langsung melakukan gencatan senjata karena ini terlalu early buat mereka berdua, apalagi Infinity baru saja merayakan winner-winner chicken dinnernya. Mereka tidak mau yang namanya habis chicken terbitlah too soon. That's why ada call dari leader atau in-game leader Infinity untuk tarik mundur ke arah bagian belakang. Lain hal dengan The Xavier yang tiba-tiba langsung nabrak aja lah bos menuju ke arah pemain-pemain Xerxia. Bertukar knock saat ini, tapi Xerxia masih ada Lobby dan juga RG yang sudah mulai memasak granat siap untuk dilontarkan menuju ke arah The Xavier. Sudah mulai ada granat lainnya lagi dilakukan menuju ke Xavier. Shadow menunggu bantuan yang datang kepada dirinya. Nadeti melebarkan smoke terlebih dahulu. Ada 3 smoke yang sudah dipop up oleh Nadeti. Ada tembakan demi tembakan tapi tidak ada yang masuk menuju ke seorang Nadeti, sehingga penyelamatan yang saat ini tetap dipaksakan oleh Nadeti dan berhasil. Boom bisa datang ke sini, Boom bisa menjadi third party. Namun mereka pintar, tidak langsung tusuk ke tengah, tidak langsung menuju ke area compound. Mereka mengamati terlebih dahulu. Karena memang sedari tadi posisi Boom itu ada di belakang Xerxia. Dan siapa yang nyangka The Xavier itu tadi muter jauh, mereka langsung nge-skip posisi dari PA, mereka langsung nabrak rumah yang udah ada si Xerxia-nya. Dan saat ini Boom yang hanya menjadi informan saja, tidak mau terlalu dalam untuk ikut campur masalah rumah tangga antara Xerxia dan juga The Xavier. Masih nahan aja antara dua tim ini. Dan lihat bagaimana setup dari Boom, mereka sudah melakukan split membelah samudra. Zona kembali mengecil menuju ke arah bagian kiri, meninggalkan water treatment, meninggalkan San Martin, dan fokus menuju ke arah teren-teren sekitaran dari Crater Fields. Mulai merapat pastinya para tim-tim yang ada di area luar zona. Boom
lebih dekat kepada zona sehingga mereka yang akan meng-get-keep pemenang antara Sersia dan juga Xavier. Atau bisa saja dua-duanya dimakan oleh Boom di saat keluar dalam waktu yang bersamaan. RRQ kembali bertemu dengan tim Indonesia yang lain. Alter Ego lagi-lagi yang harus tumbang. Oh no, karena memang RRQ yang menjadi gatekeeper kalau kita lihat di arah jam 5 mengendalikan bukit-bukit. Di belakang dari San Martin, satu granat connect menuju ke arah Alter Ego Ares. Bahkan Rosemary ngacir aja baginya berharap tidak ditembak. Nggak kena, tapi posisi dari Alter Ego Ares kacau balau. Mereka terpisah sangat berjauhan sekali. Overpick Rosemary membuat RRQ yang mengendalikan permainan. Masih ada Hans For You, masih ada Alpha. Tapi seberapa lama mereka bisa bertahan? Rosemary entah apa yang terjadi, kenapa dia melebarkan areanya, mungkin bermaksud nge-fly, mungkin bermaksud memiliki angle yang berbeda, tapi dengan tidak adanya follow up karena rekannya sedang coba untuk melakukan revive terlebih dahulu sehingga mati sia-sia bisa dibilang seorang Rosemary. Knockdown yang dia ciptakan pun tidak bisa dikonversikan menjadi sebuah elimination saat ini. Yang sedang kita saksikan adalah No Mercy, sendirian dia, ada kepungan pemain-pemain Vampire, nampaknya kelelawar ingin menyantap sang raja, namun No Mercy memiliki satu rumah dewa yang harus dia manfaatkan. Ada PA juga ikut campur dalam urusan rumah tangga ini. RRQ harus bisa menyelamatkan seorang Nerpeko. Tapi siapa yang sangka Vampire kedatangannya sangat tidak terduga. Alter Ego Ares pun Alpha masih bisa memberikan beberapa gertakan menuju ke arah rumah dewa tersebut. Tapi terlalu ramai, terlalu chaos, bingung mana yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu. Apalagi ada satu granat dari Kido connect menuju ke arah RRQ lagi dibuat sulit. Alpha memanfaatkan situasi kesempatan dalam kesempitan saat ini. Hexa low health, berusaha untuk healing, berhasil healingnya. Hans For You mepet menuju ke arah bagian Alpha, tapi BTR ada kelihatan lagi di bagian belakang sana. Berusaha untuk menguasai terrain ini. Alter Ego Ares tidak mau tergesa-gesa, tarik mundur ke arah bagian belakang. Sudah ada pertemuan berada di tempat yang sama. Granat sedang disiapkan, tadi kita melihat sedikit. Namun Boom mendapatkan satu pemain dari Xavier. Parajin ditarik, Yami mendapatkan Nadeti. Ada push yang coba dilakukan oleh pemain-pemain PA. Kido dekat sekali posisinya dengan pemain RRQ, namun mundur lagi, tarik lagi, bersabar. Memang sabar sekali para pemain-pemain dari PA ini. Nampaknya Alter Ego mendapatkan Satarless. Hans For You menjadi Algojo di sana. Alter Ego menyisakan dua pemain saja, membuat Bigetron sedikit bergetar ginjalnya di saat Vampire juga akan coba menyelamatkan rekan satu teammates-nya. Kido mendapatkan No Mercy, Hexas mendapatkan miss. Banyak sekali fight yang melibatkan tim-tim yang ada di area yang sama. Entry arah jam 5 ini benar-benar chaos banget karena memang tadi kita melihat bagaimana penumpukan terjadi di bagian kota San Martin. Dan ini udah pasti efek domino yang terjadi. Mid to late game akan seperti ini. Bigetron memang dia bisa melewati pemain-pemain yang tadi ketahan di bagian belakang. Tapi masalahnya saat ini Alter Ego seakan-akan menyetorkan nyawanya menuju ke arah pemain-pemain PA. Hans For You, last man standing. Harapannya hanya ada di Hans For You, tapi Hans For You tidak bisa melawan tiga pemain secara bersamaan. Alter Ego Ares terbungkam oleh PA. Alter Ego digedik oleh PA, dibuat pulang dengan begitu cepat. Dan Alter Ego lagi-lagi tidak rapi sama sekali. Comms mereka terlihat dengan jelas sedang berantakan. Terlihat dengan jelas kenapa saya berani mengatakan berantakan, karena harusnya kalau comms-nya berjalan dengan lancar, ada satu knockdown, ada trade terjadi di sana. Jika tidak ada trade berarti komunikasinya tidak berjalan dengan sempurna, tidak diketahui informasinya dengan begitu jelas. Itu yang terpampang di hari ini untuk Alter Ego. Kita melihat bagaimana permainan mereka, bentuk permainan mereka bukanlah bentuk permainan terbaik yang diinginkan oleh Coach Morpheus. Harus ada evaluasi besar untuk Alter Ego. Karena Grand Final hanya menyisakan 12 match lagi untuk mereka. Ya, dan apalagi tadi satu gerakan Rosemary yang offside. Ya. Benar-benar jauh banget. Oke lah dia mau nge-push gitu kan, tapi kayak secara logika, wah itu jauh banget, mau backup gimana caranya? Dan di sisi yang berbeda temannya juga sedang sibuk. Sibuk kan di belakang? Sibuk sendiri Itu untuk sih. melakukan sebuah revive, untuk mempersiapkan defensif terlebih dahulu. Tidak bisa sendirian saja untuk melawan begitu banyaknya player-player yang datang menuju ke dirinya. Ya, tidak menjadi satu kesatuan lah. Kayak tidak menciptakan tarian yang indah gitu gameplay dari Alter Ego Ares. Well, semoga mereka bisa reset untuk bermain lebih baik untuk di hari kedua dan hari ketiga. Karena kita bakal fokus aja dengan 11 tim yang tersisa saat ini. Ada beberapa tim yang masih nyangkut ya di arah jam 5. Karena tadi numpuk banget, di rumah dewa ada orang, di bagian bukit ada orang, bahkan PA dari tadi bingung mau lewat mana. Kalau mereka terlalu
ugal-ugalan juga bakal menjadi makanan bagi lawan-lawan yang ada di sekitarannya. Tapi NKT menjegal perjalanan dari tim Flash. Satu pemain dibuat tumbang, down sudah Kwang Ji. Dan masih ada Gosu 666 di bagian belakang. Tapi The God siap dengan granat dilontarkan menuju ke arah bagian rumah dewa dalam sana. Gosu, last man standing. Harapan terakhir dari tim Flash, mampukah dia melawan 3 pemain dari NKT yang saat ini sangat berdekatan sekali. Even Gosu mau nyelamatin Kwang itu udah nggak ada waktunya. Granat siap untuk masuk. Gosu hanya bisa sabar saja sekarang. Laparles mendapatkan 1. Ada balasan menuju Zaxi. Joe Brenki yang mendapatkannya. Gosu seperti yang tadi Cijal katakan harus bersabar. Harus menunggu datangnya pemain-pemain NKT. Jika ada DBS mungkin bisa mendapatkan kelas. Tapi bermodalkan sebuah UMP saya tidak yakin. Dan selesai sudah. Pulang menuju lobby NKT menang. Jika itu DBS mungkin ceritanya akan berbeda Cijal karena DBS kita tahu bersama bagaimana magis yang dimiliki oleh DBS untuk ngabsen orang-orang yang datang. DBS atau S12 kah, shotgun jenis apapun itu untuk melakukan close combat. Tapi anyway, ketika tadi rumah dewa yang sana sedang berperang, rumah dewa yang sini juga berperang. Tadi gue melihat di bagian elimination feeds ada beberapa gertakan-gertakan yang dilakukan oleh Bigatron Red Aliens menuju ke arah lawan-lawannya. Tapi saat ini hanya terpantau L Manis dan L Supermarket saja, 2 pemain yang masih aktif. Mungkin masih ada 2-nya lagi yang lain ya. Tapi kayaknya terpisah atau seperti apa karena gue nggak bisa melihat statistik alive-nya. Tapi yang pasti mereka tidak mau tergesa-gesa juga untuk bisa menghabisi pemain-pemain Vampire. Cuman pertanyaannya adalah, apa nih langkah selanjutnya? Karena habis stage 5, stage 6, DPS Blue Zone-nya udah nggak bisa ketahan sama sekali kan. Jadi mau nggak mau mereka harus komit. Iya, enggak, itu. Ya, masih punya kendaraan. Jika memang sulit untuk menuju ke area rumah dewa, inilah yang saya tadi ingin sebutkan. Mungkin muter cukup jauh bisa menjadi opsi pada Bigatron dengan kendaraan yang dia miliki. Dan 2 kendaraan bisa diandalkan, walaupun memang sangat disayangkan. Saat setupnya sudah dilakukan, saat hampir berhasil muter, ada tim lain yang mengetahui rencana yang dimiliki oleh Bigatron. Membuat mereka kembali harus tertahan, membuat mereka harus put balls menuju ke arah yang lain. Mencari area perlindungan, tidak memiliki rumah. Pemain-pemain Bigatron harus mencari tempat untuk bernaung. Yami pun sama. Saat ini sedang menghadapi sebuah fight, tapi Rezi tumbang terlebih dahulu. Infinity datang menuju pertahanan dari Bung. 2 pemain sudah tumbang. Masih ada 1 yang lainnya. 1 ini adalah Ternike yang bisa dipulangkan seluruhnya. Dan ya, itulah dia yang kita harapkan bersama. Ternike pulang. Boom. 1 pemain hilang, 2 pemain hilang. Semuanya hilang juga. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada third party PA. What? Infinity berantem sama Boom. Tiba-tiba PA menusuk dari bagian belakang. Lihat elimination feeds-nya, kita bisa membaca bagaimana mereka udah trading knock satu sama lain, udah capek banget. Tiba-tiba PA mengintai, PA mencabut nyawa. Ternyata PA menghuni arah jam 9 dan mereka tidak ada yang gangguin sama sekali. Lihat, 8 elimination sudah mereka kantongi dan mereka memainkan terrain ini dengan sangat cerdik sekali. Somehow tiba-tiba tersisa 6 tim saja. Tim Indonesia masih ada 1. Masih ada Talon, tadi gue lihat di bayang-bayang itu di bagian abu-abu. Nah, abu-abu itu adalah Talon. Tapi untuk tim Indonesia lain gue masih belum mendeteksi karena tadi satu persatu hilang dari radar. Hanya menyisakan NKT, Vampire, Sam9, Yudo Lions, dan juga Talon yang tersisa. PA terbang tinggi mereka di Grand Final, melambung tinggi mereka di Grand Final. Saya senang saat PA akhirnya mendapatkan WWCD. Tapi kalau keterusan kayak gini, nggak jadi seneng saya ngelihatnya. Besok lu foto deh sama dia. Waduh, menarik sekali. Suruhan dari Cijel. Tony K mempersiapkan sebuah smoke terlebih dahulu. Ingin mendapatkan 1 pemain yang ada di depan. Dekat sekali dengan dirinya dan Tony K mendapatkannya. Yudo Lion saat ini dihantam, digedik oleh Tony K. Jimmy menjadi korban. Leo Deset sudah hilang, menyisakan 2 pemain aktif saja yang memang sudah sangat lama bermain bersama. Bahkan mereka datang dari tim yang sama sebelum menuju ke Yudo Alliance. Ingin di-steal nampaknya seorang Jimmy karena ada cicilan damage tadi yang dilakukan kalau tidak salah dari Sam9 di belakang Yudo Alliance. Karena memang numpuk ya di arah jam 7 ini. Ada 4 tim yang warnanya berbeda. Mereka semua sama-sama di bagian open fields juga. Talon sih harusnya lumayan enak. Dia tinggal memantau aja. Semoga kali ini zona berpihak untuk Talon, nggak seperti kayak tadi ya. Tadi kita sempat bahas zona lagi anti Talon, tapi sejauh ini malah Talon yang survive sampai ke late game-nya. Yudo Lions ditekan, di pressure kanan dan kiri. Mereka berada di lubang neraka saat ini karena
Bertubi-tubi utilities masuk ke tempat mereka. Belum ada yang connect memang, tapi bakaran tersebut membuat mereka cukup tertekan. Tapi siapa yang sangka NKT, mereka main, mereka survive sampai ke late game, masih dengan 4 orang. Mr. Joe mulai melakukan inisiasinya, berputar-putar saja. Belum komit untuk bisa meretake tempat dari Yudo Lions. Dan mereka pun harus mengendalikan Sam9 juga yang ada di bagian kiri. Jadi saat ini terpantau NKT hanya memberikan beberapa percobaan-percobaan nade saja, berharap connect untuk bisa menjadi opening frag mereka. NKT lemparkan lagi. NKT adalah tim yang juga akhirnya merasakan grand final. Mr. Joe berputar-putar sedikit, dia melebarkan area permainan dari NKT, mencari jalur yang lain karena jalur yang saat ini sedang diambil oleh NKT cukup mentok di saat Trexy lagi-lagi. Trexy menjadi malapetaka untuk lawan-lawannya. Blaze mendapatkan Axel, Trexy mendapatkan pemain Talon yang lain. 2 knockdown harusnya dialami oleh Talon di saat tembakan. Dan juga ancaman ditebar oleh Pea. Berada di atas, Miseri sendirian saja. Miseri harus mengangkat performa dari Talon, harus ada clutch menuju BA. Miseri harus kuat menghadapi pemain-pemain BA yang datang. Miseri melakukan tembakan, Miseri tidak sadar di sebelah kiri atau sebelah kanan ada orang. Miseri masih berputar, dia mendapatkan 1. Coba untuk mendapatkannya lagi. Miseri belum ketahuan di mana Miseri berada, ternyata di bawah dan akhirnya pulang juga. Talon, what happened? Mereka punya kesempatan besar di depan mata untuk mendapatkan WWCD, tapi Pea lagi gila banget. Pea ini lagi mengamuk. Mungkin benar kuncinya adalah have fun ya. Karena tadi kan dibilang sama coachnya, sudah kita have fun saja. Ini mungkin itulah yang mereka lakukan. Mereka menganggap ini, oh udahlah ini kita main lepas saja. Tidak usah banyak kalkulasi kanan kiri. Malah hari ini menjadi harinya Malaysia. Lihat bagaimana Sam9 dan juga Pea yang masih bertahan sampai ke late game. 4v4 situation saat ini. Malah Yuhai masih ngambil AWM loh. Masih bisa ngambil sniper rifle loh. Dan senjata haram sudah dipegang oleh Kenny. Mereka saat ini survive. Mereka bermain lebih pasif. Dan kalau gini caranya, ini akan menjadi endgame yang seru. Ini pertarungan antara The Brothers. Wow, kita akan melihat apakah Kenny atau Trexy yang mendapatkan winner-winner chicken dinner. Kenny masih dalam rasa penasaran untuk membuka WWCD untuk timnya di grand final season ini. Namun tidak untuk kakaknya, karena Trexy berhasil mengangkat performa dari PEA. Bahkan apa yang dilakukan oleh Trexy terlalu jauh menurut saya. Karena tamak semua ingin diambil, poin-poin diambil terus-terusan untuk PEA oleh Trexy. Bahkan tadi sempat mengalahkan Morman dalam adu by one di sebuah rumah di Miramar. Terjadi di match yang kelima, tembakan dilakukan oleh Trexy. 2 tembakan pertama, 2 pelor pertama sudah keluar dari M4-nya Trexy. Tapi kalau kita lihat di bagian minimap, PEA semuanya numpuk stack up di satu titik yang sama. Berlawanan dengan apa yang dilakukan oleh Sam9, mereka split membelah samudra 1-2-1. Ada yang dikirimkan ngeflank ke bagian kanan, ada yang ngehold bagian lower groundnya. Informasi terus diserap oleh Sam9. Tapi dari segi combat, kita bisa bilang PEA lebih siap karena sedari tadi dia terus perang. Sam9 ya memang dia tidak banyak combat. Itu yang membuat kenapa helm armor masih cukup utuh. Tapi dari segi gerakan gue yakin lebih panas PEA. Dan ini akan menjadi endgame yang menarik untuk tim Malaysia. Sam9 versus PEA. Mana yang lebih baik? Kakak atau adik? Tim kakak atau tim adik yang lebih baik? 1 demi 1 granat sudah mulai dilontarkan. Bahkan 3 pemain dari PEA memegang granat yang sama. Mereka sadar ada depth di bagian lower ground sana. Tapi tidak ada granat yang connect karena terlalu jauh posisi depth. Dan depth pun siap untuk menghindar apapun itu utilities yang dilontarkan menuju ke arah depth. Bahkan dan lontaran granat 3, 4 bahkan yang sudah lemparkan 5 kali ini menuju ke titik yang sama dan semuanya dibuang sia-sia. Tidak ada goresan bahkan menuju pemain Sam9 yang ada di bawah yaitu Dep. Sudah mulai melebar. Trexy menggunakan sebuah kup RB. Dia diincar oleh beberapa pemain dari Sam9 tapi masih terus ganti, masih terus lagi. Belum ada damage yang masuk, akhirnya ada damage juga. Namun sudah ada satu lagi yang datang menuju ke area lain. Tembakan terjadi lagi terlalu jauh. Kido
menuju ke pertahanan dari Sam9. Terlalu offside dia sehingga mudah untuk dilumat pemain-pemain Sam9. Trading knock terjadi saat ini 3-on-3 situation, tapi masalahnya terjadi knockdown lagi. Satu persatu pemain-pemain PA down dan Traxi yang terakhir tersisa terpojokan, gak bisa kemana-mana lagi dan ternyata Sam9 berhasil memecahkan telurnya untuk mendapatkan winner-winner chicken dinner dan terbukti ternyata tim adiklah yang lebih baik. Pengalaman berbicara, pengalaman yang dimiliki oleh Sam9 lebih tinggi dibandingkan pengalaman yang dimiliki oleh PA. Itulah yang mereka manfaatkan. Lihat bagaimana blunder yang dibuat sendiri oleh PA. Sam9 tidak perlu melakukan tekanan terlalu tajam menuju PA.